Apa kabar? Apa kabar semuanya? Masih ada 20%. Apa kabar semua? Anda memang orang yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Karena pada waktu yang begini, banyak orang duduk di rumah, santai-santai di lantai, santai-santai di balai, santai-santai di pantai. Tapi Anda siap meluangkan waktu untuk datang sini untuk belajar sesuatu yang luar biasa. Bagi Anda satu tepukan yang luar biasa. Nama saya Andrew Ho, jiran tetangga Siti Nurhaliza. Tapi kami belum pernah ketemu, walaupun jiran tetangga. Ya, hari ini saya sangat senang dan bahagia sekali dibagi kesempatan untuk ketemu Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Dalam 2 jam ini duduk tenang, relax, enjoy the process. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan ketemu sesuatu magic moment, sesuatu ide yang luar biasa dalam sepanjang kongres ini. Sebelum saya mulai, sama-sama kita membuat satu perhitungan. Ya, saya selalu mengatakan dalam zaman era informasi ini, orang yang seperti Anda lah, bapak-bapak, ibu-ibu lah, pasti akan sukses karena tergolong kepada golongan L3, bukan letih, loyo, lesu. Ya, L3 ada lifelong learning, satu proses pembelajaran seumur hidup. Hanya orang inilah yang akan berkesempatan untuk sukses, kaya, bahagia di hidupnya, di bisnisnya, dan di keluarganya. Ya, saya terbuka untuk Anda semua. Ya. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita hitungkan satu perhitungan yang sangat-sangat gampang sekali. Oke, sama-sama kita jawab dengan kata-kata Anda yang kuat sekali. Sekarang 100, 1000, betul? 1000 ditambah dengan 10, 40, berapa? Jawaban tidak ada. Berapa? Lebih kuat sedikit, berapa? 1040 ditambah dengan 1000, berapa? 1040 ditambah dengan 30, berapa? Tambah 1000 lagi, berapa? 3070. Tambah lagi 20, berapa? Tambah lagi 1000, berapa? Tambah lagi 10, berapa? 5000. Betul? Jawabannya salah. Jawabannya bukan 5000. Jawabannya adalah 1000, 4100. Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar. Apa yang Anda belajar 10 tahun dahulu tidak semestinya bisa dipakai, digunakan pada hari ini. Begitu juga apa yang Bapak Ibu pakai hari ini juga tidak semestinya bisa dipakai 5-10 tahun yang akan datang. Maka kita harus selalu belajar, maju dan terus maju. Peterson juga mengatakan orang yang bisa mengalahkan pesaingannya adalah seseorang itu mempunyai kecepatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kalau kita kepingin sukses, kita harus selalu apa? Belajar. Saya selalu memikirkan orang yang harus datang ke kongres bukan bapak dan ibu. Ada orang yang duduk di rumah saat ini, tapi mereka biasanya tidak datang. Orang yang datang itulah bapak ibu sekalian. Suatu kebiasaan yang telah membawa ibu bapak hadir di sini. Nah, kebiasaan inilah yang akan membawa bapak ibu menuju ke puncak kesuksesan yang luar biasa. Hari ini kita bisa dikumpul di sini lebih 3000 orang, bapak ibu sekalian. Bukan sesuatu kebetulan, adalah sesuatu kesamaan yang kita miliki antara satu sama lain. Kita semua mempunyai satu kesamaan, yaitu mempunyai sebuah impian.
atau kemahuan untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih sukses, lebih kaya, dan lebih bahagia. Setuju? Itulah hari ini kita berkumpul di sini, Bapak-Ibu sekalian. Setelah teman baik kita, Robert Kiyosaki, bukunya jual begitu hebat sekali di Indonesia. Mulai orang ini sadar, mulai memikirkan bagaimana aku mau retire young, retire rich. Betul? Bukan lagi mau kerja seumur hidup, tapi kalau bisa pensiun pada waktu 45 tahun. Goyang-goyang kaki dan minum kopi di rumah. Oke, itulah yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah semua orang bisa menikmati kehidupan yang kita inginkan selama ini? Kita semua tahu, kita datang ke dunia hanya satu kali sahaja, betul? Kita datang ke dunia ini hanya puluhan tahun sahaja, 60, 70, 80. Kalau Tuhan izinkan, mungkin bisa 90 dan 100 tahun. Itu yang kita miliki. Maka presiden yang lalu, Vice Presiden lalu Amerika pernah mengatakan, kehidupan bukan untuk menderita, kehidupan untuk kita menikmati. Tapi Bapak Ibu sekalian, berapa orang di dunia ini yang benar-benar menikmati kehidupan yang sekali ini? Maka Pak Ani Wangso mengatakan, success is my right. Beliau nanti akan beritahu kepada Anda, kenapa success is my right. Seorang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi hari ini bisa menjadi seorang yang begitu hebat dan luar biasa. Beliau adalah life story ataupun kesaksian testimoni yang hidup tentang semua orang harus sukses di dunia ini. Bapak-Ibu sekalian, kita semua kepingin hidup sukses, kaya dan bahagia, tetapi kita dibatasi oleh sesuatu, yaitu apa? Waktu. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini bisa hidup 500 tahun. Semua di sini pasti akan menjadi multi jutawan, betul? 1 bulan kumpul 1 juta. 500 tahun kemudian berapa? Multi jutawan? Pasti. Tetapi karena waktu yang kita miliki sangat terbatas, 1 hari 24 jam, 70-80 tahun sahaja, maka kita tidak mungkin bisa memiliki segala-gala di dunia ini. Maka kita harus tahu bagaimana untuk menetapkan prioritas dalam hidup kita. You cannot be anybody, but you can be somebody. Anda tidak bisa menjadi scientist, guru, beautician, businessman, dokter, pengacara sekaligus. Kamu tidak mungkin, karena dibatasi oleh waktu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menjadi 2-3 yang paling baik, pasti tidak bisa menjadi kenyataan. Maka kita harus tetapkan prioritas kita. Hidup penuh dengan pilihan. Kita diri kita, apa yang kita ingin jadi setelah usia 50 tahun, 60 tahun. Kita harus mulai memikirkan persoalan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada perubahan dibanding dengan hari ini. Letakkan prioritas. Yang kedua, kita harus kurangkan gangguan-gangguan. Banyak orang punya betul goal yang cantik, impian yang besar, tetapi banyak gangguan. Saya kepingin sukses, Mr. Andrew Ho, tapi saya mau menonton TV 1 hari 2 jam. Saya tak bisa diganggu oleh acara-acara lain. Saya tak bisa pergi meeting, saya tak bisa pergi cari konsumen, karena saya setiap minggu mesti pancing sepanjang hari. Kalau tak pancing saya tak bisa. Banyak gangguan yang ini menyebabkan banyak orang tidak berani keluar daripada zona nyaman mereka untuk memperjuangkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, harus pikirkan. Hari ini Bapak Ibu korbankan 2 jam menonton TV. 5 tahun kemudian setelah berhasil perjuangan Bapak Ibu sekalian bisa menonton selama 25 jam TV itu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu kepingin santai-santai di pantai Ancol yang penuh dengan polusi, yang kebelakangan ini banyak ikan mati? Atau mau santai-santai di pantai Hawaii dan menikmati banyak wanita yang seksi dan cantik bergerak di situ? Ya, itu pilihan kita. Kalau kita kepingin sukses,
kita harus kurangkan gangguan-gangguan itu untuk sementara sahaja. Dan selalu ingatkan impian Anda. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu sekalian, orang yang paling miskin di dunia bukan orang yang tidak ada uang. Orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak mempunyai impian. Berani tetapkan impian sebesar-besarnya. Kuncikannya. Jangan dirampok oleh orang lain. Selagi Bapak Ibu mempunyai impian, jangan khawatir. Bapak Ibu pasti bisa hidup sukses, kaya dan bahagia. Waktu, semua orang sama. Seorang bayi yang dilahirkan, seorang tua yang tunggu mati, seorang presiden yang baru dilantik, ataupun seorang businessman, semua mempunyai waktu yang sama. Betul? Banyak orang tidak sadar dan tidak menggunakan waktu dengan bijaksana dan bijak situ. Ya, maka banyak waktu dibuang begitu sahaja. Maka mulai hari ini kita harus tetapkan prioritas dan mengaturkan waktu kita berdasarkan keempat ini. Yang pertama, living, yaitu menikmati hidup. Giving, menjalankan amaran hidup, membantu banyak orang. Earning, mencari uang. Dan learning, belajar dari buku kaset pertemuan orang yang sukses. Seperti kita semua yang kepingin sukses lebih besar dari hari ini, lebih banyak waktu harus diluangkan untuk apa? Belajar dari orang yang sukses. Banyak orang tidak. Banyak orang tak menikmati hidupnya. Maka kesuksesan naik dan tiba-tiba akan turun dan tidak tahan lama. Maka invest your time actively. Gunakan waktu dengan bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Oke? Hari ini, kalau Bapak Ibu invest waktu, yang akan terima kemuliaan hari adalah waktu. Hari ini, Bapak invest uang, yang akan dapat 5 tahun kemuliaan adalah uang. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen 5-10 tahun akan datang. Maka hargailah waktu Anda. Oke? Saya telah banyak mempelajari banyak orang sukses. Kenapa banyak orang bisa sukses di dunia ini? Hari ini kita berada di zaman informasi. Satu era yang sangat-sangat berbeda 5.000 tahun dahulu. 20 tahun ini pengumpulan informasi kita lebih banyak daripada pengumpulan 5.000 tahun dahulu. Hanya dengan satu jari tekan butang di internet, Bapak Ibu bisa dapat apa saja informasi di dunia ini. Setuju? Maka dalam dunia ini kita tidak kekurangan informasi. Bapak Ibu sekalian, kita bukan hidup di zaman Majapahit. Kita hidup di zaman modern ini. Maka tidak ada alasan, aku tidak tahu, aku tidak diberitahu. Kalau Bapak Ibu terus katakan demikian, saya akan ambil gitar di sini, nyanyi sebuah lagu untuk kamu. Tiada maaf bagimu. Oke? Maka Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, oke? Benar-benar belajar dengan bagus. Oke? Bagaimana? Saya perhatikan, orang yang sukses, mereka belajar dari sejarah. Dan juga ambil informasi saat ini. Dan mereka mengolah dan membaca masa depan. Kalau Bapak Ibu hanya belajar saja, tapi tidak bisa membaca masa depan, tidak bisa membaca tren, kecenderungan, market, permasalahan, dan tidak berani ambil tindakan dengan cepat dan tepat, maka peluang bisnis, peluang selalu akan diambil oleh orang lain. 20 tahun dahulu, sebelum keluarnya minuman aqua sejenis begini, ya, karena kesempatan yang dia perhatikan, dia tangkap, maka hari ini menjadi orang yang sangat-sangat sukses dan kaya raya. Oke? Bapak Ibu sekalian, ingat, kita harus mengolah informasi, khususnya apa yang kita belajar tentang masa-masa dahulu, masa kini, dan coba membaca masa depan. Orang yang sukses semua bisa membaca masa depan. Mereka baru bisa mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Maka dia akan selangkah lebih maju dibanding dengan orang-orang yang lain. Bapak-Ibu sekalian, saya tahu bahwa Anda yang hadir di sini, ada yang datang dari network business, ada yang property, ada yang asuransi, ada yang mutual fund, dan juga ada businessman dan karyawan-karyawati. Ya, tapi kita semua mempunyai satu kesamaan, yaitu kepingin menjadi orang kaya. Betul? Teman baik kita, Henry Ford, pernah mengatakan,
Ada 3 cara kita bisa menjadi orang kaya. Yang pertama, mewarisi harta dari orang tua kita atau orang lain. Saya tidak ada kesempatan begini. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu ada kesempatan begitu. Kedua, nikah dengan orang yang kaya. Saya juga tidak ada kesempatan karena saya telah dinikahkan ya dengan 3 orang anak. Oke, maka apakah Bapak Ibu ada? Kalau tidak ada, ikut Henry Ford. Cara yang kedua, kurangkan belanja. Ambil perselisihan itu investasi. Itulah peluang Anda bisa menjadi orang kaya. Maka bagi Anda yang masih bujang-bujangan, maka selilinglah, keliling-keliling perumahan orang kaya. Beli tiket investasi first class supaya bisa ketemu seorang yang belum nikah. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ketemu satu wanita yang kaya raya, bagi pria, selamat untuk Anda. Anda tidak perlu memperjuangkan selama 20 tahun. Ya. Oke? Tetapi itu harus ada syaratnya. Ya, sekurang-kurang segantang Andrew Ho. Baru bisa kaya tertarik oleh orang yang kaya raya. Oke? Kalau tidak ada, pikirkan cara yang lain. Oke? So, Bapak Ibu sekalian, maka John Foster, seorang yang multi jutawan di Amerika, di dunia, juga pernah mengatakan, ada 2 hal yang harus kita pelajari hari ini, yaitu untuk orang kaya, memperhatikan, mempelajari orang miskin bagaimana mereka hidup. Untuk orang miskin, mempelajari bagaimana orang kaya bekerja. Ini 2 hal yang harus kita penting, perhatikan dan belajar. Jangan melihat orang sukses, hoki dia, hong sui dia bagus, muka dia gede, bisa sukses. Aku kurus begini mana bisa? Ya, sewaktu mereka kerja keras di waktu minggu, Anda omong kosong di rumah. Sewaktu mereka berjuang di lapangan, jam 12 malam masih istirahat, masih berjuang, Anda sudah bermimpi. Maka perbedaan antara orang kaya, orang sukses, orang gagal adalah satu, tuliskan. Apa yang mereka lakukan selama 24 jam itu. Itulah yang akan membuat perbedaan yang jauh setelah 5 tahun, 10 tahun. Selalu pikirkan, sewaktu kamu istirahat, orang lain lakukan apa saat ini? Apakah mereka juga istirahat? Mereka selalu work very hard, kerja sangat keras dibanding dengan kebanyakan orang lain. Maka, kalau kita kepingin sukses, kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Kalau kita kepingin kaya, harus belajar dari orang-orang yang kaya. Jangan tanya kepada orang buta, Pak, bagaimana jalan betul. Jangan tanya ke piting, bagaimana jalan lurus. Karena dia hanya bisa kiri kanan saja. Kepiting tak mungkin jalan lurus. Oke? Tanya orang yang tepat, jawaban akan lebih tepat. Tanya orang yang salah, kamu akan dapat jawaban yang salah. Maka Bapak James Kui dari Singapura nanti akan membahas dengan Bapak Ibu sekalian, apakah yang dilakukan oleh orang kaya? Kenapa mereka bisa sukses? Apakah kebiasaan mereka? Beliau akan membongkarkan segala-gala ini. Oke? Dan Bapak Tong, ya, yang begitu tinggi, kuat, perkasa sekali, dia akan ajar Anda bagaimana mengekalkan emosi yang positif sepanjang tahun, sepanjang hari, walaupun kondisi yang negatif. Oke? Nah, hari ini saya akan discuss satu topik yang penting. Kita semua tahu, kita kepingin sukses, kaya, dan bahagia. Tapi yang paling penting, where are you now? Di mana Bapak Ibu saat ini? Seperti kita masuk ke satu kota yang baru. Kita mau cari jalan bangunan yang kita inginkan. Kita harus membaca peta. Peta pasti tulis satu, Anda di sini, betul? You are here. Kalau kamu tidak tahu mana kamu, Bapak Ibu bisa tahu kemana? Akan kehilangan arah atau direction. Maka mengikut Michael Lefort, penulis Millionaire in You, dia membahagikan manusia kepada tipes begini, 5 tipes. Tipes yang pertama, dia namakan budak. Budak
yang dia masukkan bukan budak zaman kuno, budak zaman moden. Tidak ada rantai-rantai di kaki. Tetapi mereka kehidupan dia, hidup tanya dia, hidup untuk apa? Cari makan. Cari makan untuk apa? Hidup. Hidup untuk apa? Cari makan. Cari makan untuk apa? Hidup. Terus sampai mati. Waktunya sangat sedikit. Uang dia sangat sedikit. Setiap tahun memperjuangkan hanya untuk mendapat kelebihan sedikit uang. Supaya hidup dia bisa dilanjutkan. Bapak-Ibu sekalian. Mereka tidak berani impian yang gede. Ditanya mobil, tak pernah terpikir. Ditambah rumah yang cantik pun tak pernah pikir di otak mereka. Hidup mereka seperti budak. Hanya cari sesuap makan sahaja. Jenis yang kedua, yaitu mereka yang duduk di rumah, goyang kaki, makan buah anggur, alias penganggur. Oke, orang yang menganggur mempunyai banyak waktu, tapi tidak ada uang. Hari ini, saya difahamkan, di Indonesia, mereka yang penganggur separuh, kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang tidak ada kerja, sejumlah 40 juta nyawa. Bayangkan, 40 juta nyawa. Inilah golongan yang sangat besar setelah berlakunya Krismon beberapa tahun yang lalu. Golongan yang ketiga, ada sedikit waktu, ada sedikit uang. Yaitu apa? Karyawan, karyawati dan pegawai negeri. Dibilang tak ada uang, ada. Dibilang ya, tak ada waktu, ada. Oke, orang cerita Mungaro, dia cerita rumah susun, terrace house. Orang cerita baby Benz, BMW, dia cerita apa? Atos, Xenia, Honda Jazz. Oke. Orang cerita keliling-keliling Eropah, Amerika. Dia juga keliling-keliling di mana? Di Bali, Singapura, Malaysia, Thailand. Faham saya? Ada waktu, tetapi sangat terbatas. Kebanyakan orang hidup di sini. Oke? Kebanyakan. Ya, yang keempat adalah orang yang namakan businessman. Banyak uang, tapi tidak ada waktu. Saya seorang teman. Suatu hari dia jarang pergi melancong wisata ke mana-mana. Tiba-tiba dia tahu saya pergi ke Hong Kong. Saya tanya kenapa? Sakit. Sakit baru ada waktu untuk melawat ke luar negeri. Kalau sakit, tidak ada waktu untuk menikmati hidupnya. Bapak Ibu sekalian, golongan yang kelima. Orang yang bebas waktu dan bebas finansial. Orang begini hidupnya bebas, luar biasa. Waktu datangnya lebaran, banyak orang antri untuk naik ke puncak. 7 jam baru sampai ke separuh puncak. Dia pergi ke puncak hari Senin, tidak ada orang. Satu hotel melayan sekeluarga dia. Ada sale di supermarket. Semua orang antri Minggu, Sabtu untuk berbaris membeli sales barang-barang yang diskon. Orang yang begini, shopping jam 2 Selasa, pergi ke department store. Semua karyawan hanya melayani sekeluarga dia. Pergi beli baju yang mau ambil sahaja, mau ambil. Orang yang di tengah tadi, wah cantik, nanti dulu, lihat harga dulu. Kurang cocok. Masuk ke restoran, mau pilih makanan, tunggu dulu. Lihat, di kiri tipe makanan apa? Nasi goreng, mie goreng, sebagainya. Di sini harga. Setiap kali buka, lihat harga dulu. Bukan lihat menu makan, lihat harga dulu, cocok tak? Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang begini, bebas waktu, bebas finansial. Mereka bangun pagi jam 12 petang. Mereka makan pagi jam 1. Hidup luar biasa tak? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, bebas waktu, bebas finansial. Kalau Bapak Ibu mempunyai pilihan, kumpulan mana yang Bapak Ibu kepingin pilih? 1, 2, 3, 4 atau 5, angkat tangan. Saya tidak berada di tempat yang salah. Satu bukan untuk Anda.
Ya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak pernah terpikir 10 tahun akan datang, kemana aku ingin pergi. 10 tahun akan datang, bagaimana kondisi kehidupan saya. Sewaktu saya 50 tahun, apa yang saya harus miliki. Kalau Bapak Ibu malam ini, siang hari ini tidak pernah berpikir soalan ini, maka ingat, tidak ada miracle, keajaiban tidak akan terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak memikirkan soalan yang begini, maka apa yang dilakukan oleh penyelidikan studi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika puluhan tahun yang lalu itu mungkin akan menjadi kenyataan. Mereka membuat satu statistik kepada banyak orang dan mendapat jawaban begini, yaitu 54% orang masih aja tergantung hidup kepada pemerintahan. Setiap minggu antri minta uang sosial, minta anak-anak dan cucu untuk teruskan kehidupan. 36% sudah check out dari dunia ini. Mereka sudah naik pesawat ke dunia akhirat yang lain. Oke? Dan 5% mereka masih apa? Hidup mandiri. 4% bisa katakan oke. 1% harus sukses, dinamakan sukses, kaya dan bahagia. Di mana Bapak Ibu kepingin dikategorikan sewaktu Bapak Ibu usia 65 tahun. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak memikirkan pertanyaan begini, saya bisa jamin di sini kehidupan Bapak Ibu tidak ada perbedaan. Hanya uban banyak sedikit, kelihatan lebih tua sedikit, tetap pakai mobil yang sama, rumah yang sama, keliling-keliling kota sahaja, tidak pernah ke luar negeri. Kalau Bapak Ibu tidak pikirkan yang serius, mulai saat ini, jangan mengharapkan perubahan yang besar akan terjadi di hidup Anda. Setuju? Do you agree? Betul. So kita harus pikirkan, oke? Kenapa banyak orang sukses? Dia bisa sukses. Saya sudah banyak mempelajari. Saya akan membagi beberapa tip untuk Anda. Yang pertama, orang sukses karena mereka pandai menggunakan the power of leverage. Yaitu apa? Daya ungkit. Seperti di sini ada satu batu yang begitu berat. Saya seorang tak bisa terangkat. Saya pakai satu kayu, satu ungkit. Lebih gampang tak? Lebih gampang. Hari ini, di zaman yang mementingkan teamwork, kita tak bisa tergantung kepada diri kita sahaja. Kita harus paham lingkungan kita. Kita harus memakai daya ungkit supaya kita bisa cepat sukses, kaya dan bahagia. Orang yang biasa selalu belajar dari pengalaman dia. Orang yang sukses selalu belajar dari pengalaman dia dan pengalaman-pengalaman orang lain. Itu sebab kita harus adakan meeting, kongres, seminar begini, supaya kita bisa saling belajar, supaya kita bisa mendapat 1-2 ide, sudah cukup untuk Bapak Ibu mengubah hidup Anda. Oke? Dan ada berapa bisa jadikan daya ungkitan, saya namakan dia times. Yaitu pertama, times, waktu. Kita bisa memakai waktu orang lain. Contoh dia, saya seorang pengusaha, saya bisa upah 100 karyawan-karyawati. Maka saya membayar gaji, saya menggunakan waktu mereka untuk selesaikan banyak hal yang penting untuk saya. Itu kita memakai waktu orang lain. Saya tak mungkin bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan karyawan-karyawati saya. Maka itulah kegunaan waktu orang lain. Kedua, ide. Anak muda pandai. Dia memberi ide bagaimana menjalankan kafe, bagaimana mengadakan bisnis internet, e-commerce. Saya tidak tahu. Saya upah mereka, beli idea mereka dan buat untuk saya. Kalau Bapak, Ibu mempunyai ide, tulis satu projek, meyakinkan orang kaya. Pak, ini bisa sukses. Investasi 1M. 2 tahun kemudian dapat 10M. Kalau semua lengkap, semua bagus, Bapak Ibu sekalian, pasti ada orang kaya yang sanggup keluarkan uang
untuk membeli ide Anda. Setuju? Kalau ide kamu tak bagus, jangan bicara. Kalau bagus, meyakinkan, pasti ada orang. Oke, kalau tidak ada orang, cari saya. Oke. Ketiga, money, menggunakan uang orang lain. Suruh bos keluarkan uang untuk mendukung projek Anda. Oke, kalau tidak ada uang, tidak ada idea, tidak ideal, maka Bapak Ibu sekalian, kamu mau sukses sangat susah di zaman ini. Hanya kerja keras tidak cukup, hanya percaya tidak cukup. Kita perlu orang lain membantu kita sukses. Dan experience, pengalaman orang lain. Contohnya, saya tidak bisa memasak, saya mau buka satu restoran. Saya apa? Mengupah orang yang bisa memasak. Saya mencari saham, pemegang saham, shareholder yang sanggup keluarkan uang untuk menjalankan bisnis yang mereka tahu. Walaupun saya tak tahu, saya pakai pengalaman mereka. Oke? Yang terakhir, struggle, perjuangan mereka. Perjuangan mereka yang begitu meyakinkan, pengalaman mereka yang begitu berharga. Kita memakainya. Contoh, konsultan, advisor, business consultant untuk memberitahu saya tentang sesuatu produk. Saya tidak ada keterampilan tentang market yang baru, katakan di Indonesia. Saya bisa membeli uang untuk mendapat konsultan. Dan dia akan membagi saya segala laporan yang lengkap. Itulah dinamakan daya ungkit. Nah, Bapak Ibu harus menggunakan satu atau lebih daripada singkatan Times ini. Untuk menjalankan daya ungkit, Anda harus memiliki salah satu dari 5 ini. Yang pertama, Anda harus memiliki seorang mentor atau guru. Semua orang sukses di dunia ini, dia pasti ada seorang guru di belakang dia. Pasti, Bapak Ibu sekalian. Robert Kiyosaki mempunyai seorang mentor, yaitu ayah kaya. Semua orang memiliki mentor dia. Oke? Apabila Anda mempunyai masalah, apabila Anda tidak tahu membuat keputusan dan pilihan, jumpa dengan dia. Dia akan membagi Anda, dia akan bantu Anda pecahkan masalah itu. Itu namakan mentor. Oke? Ingat, masa depan kamu tergantung kepada 2 yang penting. Yang pertama, orang yang selalu bersama dengan kamu. Yang kedua, buku yang kamu baca. Kalau buku yang kamu baca setiap hari adalah Shinchan, teman-teman kamu adalah teman yang negatif, saya bisa jamin 5 tahun akan datang tidak ada perubahan dalam hidup kamu. Setuju? Tapi kalau teman kamu semua positif, semua jutawan, semua businessman yang hebat dan luar biasa, buku yang kamu baca, buku yang luar biasa, termasuk buku saya, Highway to Success. Ya, maka promosi sedikit ya. Saya jamin Bapak Ibu sekalian pasti akan sukses, kaya dan bahagia. Oke? Dan yang kedua, satu tim. Barang ini sangat berat. Saya tak bisa angkat 1 orang. Saya akan panggil 5 orang sekali angkat. Bisa tak? Teamwork. Zaman ini tak perlu Superman, karena Superman telah meninggal dunia. Spiderman sudah nikah. Oke? Batman tak tahu kemana. X-Men tak ketemu lagi. Hari ini kita perlu super team. Kata Andrew Ho. Kita tak perlu Superman, kita perlu super team. Kalau Bapak 1 orang tidak hebat, tidak apa-apa. Yang paling penting tim kamu hebat. Kamu tetap akan melakukan sesuatu prestasi yang hebat dan luar biasa. Banyak bos, kamu perhatikan dia. Hebat tak? Dia tak hebat. Tetapi dia mempunyai satu tim yang hebat, maka dia jadi orang yang hebat. Bill Gates mengatakan, kiat sukses saya apa? Saya tak hebat, saya mengumpulkan orang yang sangat hebat dari saya. Akhirnya Microsoft bisa menjadi satu perusahaan yang hebat dan luar biasa di dunia. Apakah Bapak Ibu berani menggunakan orang yang lebih hebat dari Anda? Apakah Bapak Ibu berani ketemu bersama-sama dengan orang yang lebih hebat dari kamu? Banyak orang tidak, sangat takut teman dia lebih hebat dari dia. Melihat teman dia sukses, iri hati. Benar tak? Kalau begini, Bapak Ibu sekalian, di zaman modern ini, Anda tidak ada kesempatan untuk sukses, kaya, dan bahagia. Sebagai seorang bos, seorang manajer, Anda harus berani menggunakan bawahan yang lebih hebat dari Anda. Kamu akan menjadi lebih hebat. Setuju? Baru Anda bisa hebat. Oke? Yang ketiga, satu network. Membina satu network.
Di Amerika ada satu kata demikian. If you are not doing any networking, actually you are no working. Bagi Anda yang aktif di bisnis network marketing, sangat bagus. Karena Bapak Ibu tengah membina satu network, satu aset yang luar biasa, yang mana akan membantu kamu mencapai impian yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu telah memilih satu network di multi level atau network marketing sebanyak 10.000 orang, semua orang hanya menjual Rp100.000, Rp200.000. Anda bisa masuk ke bonus Anda satu bulan 50 juta, 100 juta. Setuju? Kalau tergantung kepada Anda satu orang pergi jual, mungkin tak? Siang malam pun tak mungkin terjual ratusan juta satu bulan. Maka Anda yang telah membina satu network sistem luar biasa. Ya, selamat untuk Anda, teruskan membina dan menjaga dengan baik. Karena ini adalah aset Anda untuk mencapai sukses, kaya dan bahagia. Keempat, Anda harus menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih untuk membantu kamu. Dahulu saya presentasi, saya pakai OHP. Tahu OHP? Overhead projector. Salah satu harus ganti, sangat memboros. Hari ini karena teknologi telah berubah, kita pakai LCD. Mau masuk foto warna apa bisa, betul? Di kantor kamu, aku akan masih pakai mesin tip. Kalau begini, bermakna Anda ketinggalan zaman. Mesin tip itu harus masuk ke museum. Kita pakai komputer, benar tak? Ya. Hari ini, ya, kita pakai apa? Handphone yang begitu canggih. Bisa foto, bisa kirim surat, bisa hantar cake. Happy birthday, Mr. Tong. Saya kirim satu cake untuk kamu. Cung, langsung kirim, pasti terima. Bagaimana rasanya? Enak sekali, jawab dia. Betul? Ya, kita gunakan teknologi yang canggih. Kadang-kadang kita tak bisa bicara. Maaf ya, yang susah muka mulut tulis SMS. Tak tahu tulis, copy saja. Salin dari buku-buku, baca positif. Sayang yang saya sangat maaf ya, tadi saya perbuatan saya kurang. Cung! Dia terima, sudah cukup. Mau bicara susah, tapi SMS bisa tak? Gampang. Guna teknologi yang canggih untuk kita hidup lebih berkualitas. Bukan guna teknologi yang canggih untuk membuang waktu. Banyak orang ada HP, tapi bicara, buang banyak waktu. Bapak Ibu sekalian, gunakan HP bijaksana. Dia bisa merupakan satu aset untuk Anda. Setuju? Setiap hari SMS 2 nama orang baru yang Anda kenal. Setiap hari 2. Setahun kemudian networking kamu besar tak? Besar tak? Setiap hari hanya SMS 2 orang baru yang kamu kenal di sini. 1 tahun kemudian omset kamu pasti berlipat ganda. Apakah Bapak Ibu lakukan? Setiap kali sangat senang tukar nama. Siapa nama? Tukar nama, kartu nama. Sesudah itu apa? Balik ke rumah. Siapa ini? Kenapa kumpul kartu nama? Langsung jawab besok supaya ada follow up. Networking. Bapak sekalian, oke? Lakukan networking. Dan gunakan teknologi yang canggih. Ya, saya juga perhatikan banyak ibu terima handphone canggih sekali. Ya, tanya saya, Mr. Ho, ini satu SMS. Bantu saya jawab. Canggih, tetapi terima SMS tak bisa jawab. Harus belajar. Tidak perlu berapa usia kamu. Karena kita hidup di zaman yang modern ini. Kita harus pakai teknologi yang canggih supaya kita bisa mempunyai lebih banyak waktu melakukan sesuatu yang lebih produktivitas. Supaya Bapak Ibu mempunyai banyak waktu bersama anak kamu, membaca buku, mendengar kaset, berbicara dengan teman yang baru. Oke? Yang terakhir, sebuah sistem yang sudah terbukti di pasaran. Contohnya e-commerce, internet business, atau franchise business, ya, menggunakan sistem yang sudah terbukti. Lakukan apa yang disuruhkan oleh sistem itu. Itu juga satu daya ungkit yang bisa membantu Bapak Ibu mengeluarkan sedikit tenaga mencapai hasil yang lebih besar. Inilah zaman kita. Jangan tergantung kepada seorang sahaja. Hercules, waktu dia sudah lewat. Sekarang adalah teamwork. Oke? Dan saya kepingin di sini untuk kita sama-sama diskusikan. Ya, bagi mereka yang mempelajari marketing harus tahu. Ya, kita harus membaca masa depan. Saya akan tunjukkan satu
yang sering kita kedengaran, yaitu pasaran baby boomer. Apa itu baby boomer? Orang yang dilahirkan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu 1946 sampai 64. Orang inilah merupakan 1M di dunia. 30% populasi di Amerika hari ini didominasikan oleh baby boomer. Kalau Bapak Ibu ada orang businessman, Anda harus mempelajari hidup mereka dan menawarkan sesuatu produk cocok dengan mereka, baru bisa mengambil alih pasaran dia. Oke, dari sini Bapak Ibu perhatikan, bisnis masa depan adalah bisnis waralaba, pendidikan, kesehatan, dan juga e-commerce. Apa yang Bapak Ibu lakukan harus mempunyai potensi untuk bertumbuh. Ya, jangan hanya menggekalkan. Ada potensi bertumbuh kecil bisa jadi besar. Tak ada potensi bertumbuh besar bisa jadi kecil. Oke? Maka harus baca trend dia. Maka baby boomer beritahu kita apa? Kita harus benar-benar mempelajari golongan manusia ini dan membagikan apa yang mereka butuhkan. Maka Anda akan ambil sebahagian daripada pasaran orang ini. Oke? Dan kita lihat satu generasi yang akan menjadi dominasi di Indonesia ini. Dinamakan generasi X. Orang yang dilahirkan setelah baby boomer, yaitu 65 sampai 91. Orang yang berusia 23 sampai 40 tahun. Inilah pasaran yang baru Indonesia. Ini satu pasaran yang sangat besar sekali. Mereka mempunyai kuasa untuk memilih. Mereka mempunyai purchasing power. Mereka telah memilih untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Golongan ini adalah golongan yang pertama berkenalan dengan komputer. Saya pakai HP, saya SMS selalu baca A, B, C, D, E. Anak muda bicara dengan kamu, tuk, 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 tuk. Dia bisa pakai begini, betul tak? Mereka lebih canggih menggunakan teknologi yang luar biasa ini. Mereka orang ini lebih kreatif, tidak mau terbatas. Maka HP bukan kebutuhan lagi, HP adalah fashion. Maka ibu yang pusing, penjual yang senyum selalu. Betul? Melupakan fashion. Bagaimana lihat, teman dia tukar, aku mau tukar. Tukar HP seperti tukar baju, Bapak Ibu sekalian. Ayah dia pakai 5 tahun tetap Nokia yang lama. Dia sudah pakai Nokia yang generasi tidak tahu keberapa. Betul? Nah, inilah market yang harus kita pelajari. Nah, inilah market yang akan mendominasi pasaran Indonesia dan seterusnya. Karena mereka akan berkeluarga, mereka akan memulai memilih rumah mereka, mereka akan menentukan profesi mereka, makanan mereka, dan gaya hidup mereka. Maka tidak perlu Anda di property, di marketing, di mutual fund, sebagainya, Anda harus tahu. Mereka kepingin sesuatu personality, sesuatu individu yang sangat menonjolkan. They dare to be different. Mereka berani untuk berbeda dengan orang lain. Oke? Suruh saya gantung satu sini cincin, saya tak berani. Tapi dia gantung 3 cincin di hidung dia. Oke? Orang ini berani mencoba sesuatu yang baru. Kita harus tahu, populasi inilah yang akan menjadi market pasaran kita yang akan datang. Maka apabila membuat sebuah rumah, janganlah pikir mindset kita, pikirkan mereka. Karena mereka lebih mementingkan apa? Lifestyle, gaya hidup. Oke? Dan satu lagi konsep yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu kepingin sukses, Anda harus tahu sinergi. Yaitu menggunakan kekuatan Anda bergabung dengan kekuatan orang lain supaya Anda lebih hebat. Tidak ada persaingan. Kalau Anda bersaingan, dalam bisnis pasti satu yang kalah, satu yang menang. Kalau kita bisa combine, maka akan menjadi satu kekuatan. Oke, kedua-dua akan menguasai pasaran. Kita lihat konsep synergism. Pelana kuda tambah dengan mesin, jadi apa? Jadi mobil. Telepon dengan mesin fotokopi, jadi fax. Kalkulator dengan mesin tape, jadi PC. Suarayan detail tambah dengan pemilik usaha kecil, jadi franchising. Konsep franchising ditambah dengan exponential growth, jadi sistem networking. Maka sistem networking merupakan gabungan yang luar biasa,
yang melupakan satu pilihan yang mempunyai masa depan di Indonesia ini. Oke, saya sentuh di sini karena saat ini 10% daripada populasi dunia di dalam network marketing dan MLM berada di Indonesia. Maka potensial kita sangat luar biasa. Apa itu exponential? 2 kali 2 kali 2 itu exponential. Maka orang yang menggunakan sinergi begitu, maka bisnisnya akan apa? Explode. Bagi Anda yang sedang tekuni bisnis network marketing, saya ucapkan selamat. Teruskan pilihan kamu. Oke? Bagi Anda yang belum tahu atau benci sekali network marketing, kepingin boykot network marketing, multi level lagi, aku akan bunuh kamu. Jangan bicara lagi. Orang ini tak faham, tak kenal maka tak sayang. Makalah baca buku Robert Kiyosaki, Business School. Oke? Dan melalui mungkin ini sesuatu pilihan yang baru yang bisa membantu Bapak Ibu mencapai impian yang Bapak Ibu inginkan selama ini. Oke, saya sudah perhatikan, ini adalah satu cara yang paling gampang yang kita bisa gunakan untuk kita mencapai impian kita pada waktu yang paling singkat, adalah business network marketing. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, Henry Ford mengatakan, kita jangan menggantung hidup kita kepada kekayaan sahaja. Kalau kita menilaikan sukses hanya dengan kekayaan, seperti orang dengan satu kaki sahaja, dia bisa jatuh, Anda akan hancur. Maka kita harus mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain, supaya Bapak Ibu bisa sukses selama-lamanya. Nah, saya akan membagi beberapa kemampuan yang orang sukses miliki. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai, Bapak bukan saja bisa sukses, Ibu bukan saja bisa sukses, tetapi bisa sukses selama-lamanya. Ini yang kita inginkan. Oke? So, kemampuan ada banyak. Kemampuan yang pertama, kemampuan untuk menetapkan goal. Brian Tracy mengatakan, sukses adalah sama dengan goal. Semua orang sukses, dia tahu jelas apa yang dia inginkan dalam hidup. Dia tahu, karena apabila ada goal, Bapak Ibu kalian, kita akan apa? Kita baru ada konsentrasi kepada goal yang kita inginkan. Kita baru bisa membangkitkan potensi kita. Kita baru ada strategi. Kita bisa melatih keulatan dan semangat tidak pernah gagal. Kalau tak ada goal, kamu tidak tahu kemana ingin tujui. Oke? Maka harus mempunyai kemampuan tetapkan goal. Dahulu, Bapak-Ibu sekalian, saya keluar dari universitas 20 tahun dahulu. Ya, saya masuk ke Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Saya melihat Kuala Lumpur, sangat cantik. Orang kata kalau mau sukses harus datang ke kota besar, ibu kota. Saya masuk, wah banyak rumah mungaro yang cantik. Dalam hati kecil saya bilang, aku kepingin satu seperti begini. Saya lihat banyak mobil cantik-cantik yang melebat, BMW, baby Benz. Aku juga ingin satu begini. Saya juga melihat banyak cewek-cewek cantik-cantik lalu. Ini aku pun mau nafsu. Saya melihat anak-anak lucu bersama dengan keluarga dia. Saya bilang, sekurang-kurang aku mau 2-3 begini. Ya. Saya akan lihat ke atas, ada pesawat melalui. Dalam hati kecil saya, aku sekurang-kurangnya dalam hidup aku satu kali, aku harus naik pesawat. Bapak Ibu sekalian, setelah saya sangat tahu goal saya mulai membangkitkan potensi saya. Saya mulai kerja keras belajar dari orang lain, ikut seminar, dengar kaset. Ya, setelah 20 tahun sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, istri tetap satu, yang lain tidak lebih dari satu. Ya, kamu mau tepuk-tepuk kuat sedikit, ya. Ya, maka kita harus apa? Berani untuk menetapkan satu goal. Kalau kamu tidak ada goal, Bapak Ibu tidak tahu berapa tinggi Bapak Ibu bisa loncat. Ya, berapa jauh kamu bisa pergi. Berani tetapkan goal. Oke? Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk berpikiran positif. Tahun 99, 97, sewaktu Krismon hadir di Indonesia,
Tidak ada satu orang Indonesia tidak mengalami hal yang sama seperti Bapak Ibu sekalian, betul? Tetapi kenapa ada orang jatuh, ada orang bangun? Apakah masalah sama? Sama. Krismon, ada orang bangkit kembali, ada orang menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Ada orang sampai hari ini belum bisa bangkit lagi. Salah satu sebab adalah apakah mereka mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran yang positif, bisa membaca. Batu loncatan dianggap sebagai batu loncatan atau masalah. Orang sukses selalu melihat kesempatan. Orang gagal selalu mencari alasan. Orang sukses selalu kelebihan satu jalan. Orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini, Bapak Ibu kalau tidak mau hadir di sini, ada alasan? 1001 alasan. Ya, saya tidak ada mobil lah, tempat terlalu jauh lah, ayam saya hamil lah, kucing saya sakit lah. Banyak alasan yang Bapak Ibu bisa bagikan. Tetapi kalau Bapak Ibu pastikan, aku mau hadir, Bapak Ibu akan pikirkan cara dia bagaimana hadir di sini. Betul? Satu tepukan luar biasa untuk Anda. Yuk.